ta'aruf Islam itu menjadi solusi. Saya enggak sepakat, Pak. Nah, Saya enggak sepakat. Boleh, Nah. nggak apa-apa silahkan. oke. Pripun iki? Coba cantumkan satu ayat atau hadis yang menyatakan ta'aruf. Saya itu mungkin kayak semacam mewakili banyak orang, terutama mereka-mereka yang akan menikah itu, angan-angan mereka kan, saya mau nyari akhwat, saya ada kesempatan untuk ta'aruf dulu. Ya, kenal dulu. Nah kan gitu. Itu ya dia tadi akhirnya Paham. meluruskan. Enggak, saya Meluruskan akhirnya kemudian, ini mungkin bisa jadi menjadi sebuah pandangan baru. Paradigma ya. Pandangan baru kepada mereka yang mau menikah tadi, bahwasanya loh ternyata kuwi ora ono hukum syariatnya toh, ora ono dalilnya toh. Jeng-jeng. Lah sakjane iki koyo piye kan gitu. Nah, iki kayak nang ngarep ngene iki. Semua nggak ada yang bisa menjamin ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang kedua, pertanyaannya enggak ada yang bisa menjawab. Yang kedua, kalaulah tidak dengan fase itu, apakah kemudian itu tidak akan berjalan dengan baik? Bisa. Bisa berjalan dengan baik. Apakah kalau tidak dengan ta'aruf yang kita pahami hari ini, apakah serta-merta itu tidak akan berjalan dengan baik? Bisa. Allahu Akbar. Kasih alasan kenapa jangan pacaran. Monggo siapa dulu? Satrofik no, kono dhewe ya. Satrofik. Mau satol ha? Total Niki. masih baik. Satol ha niki. Kacangnya kula onceki mawon. Sing onceki kula. Jenengan jawab. Pripun? Wewe pet shop. Kula ketemu kesetrum terus lho niki. Niki. Ganti podcast orang nyantri iki nyetrum. Nyetrum podcastnya nyetrum. Monggo Ustaz. Niki kula ben gentosan. Niki ora enek dhewe iki. Popeh MC-ne lemu. Ora jike iki. Beri alasan untuk anak-anak muda supaya jangan menikah. Ora sekalian sak wite wae to, Mas. Ben awak bedol sik ngono kae lho. Sik sak wite. Karo dibakar ning ngarepan ya. Setelah mau menyampaikan. Nggih, monggo. Jadi bingung nih, soalnya bar nikmati kacang nih, Kacang. piye iki, kurang metu iki, Pak. Ya karena mungkin kalau Ustaz Tolha itu karena ini. Piye ya, kenapa? Nah, karena ya pacaran we ya durung kan gitu kan. Kan gitu. Saiki Terkadang orang menemukan alasan, terkadang loh ya, terkadang ya iya, terkadang. Gimana Ustaz? Tafsirannya apa ya maksudnya? Berarti antum solih gitu. Soalnya gini, saya itu sampai sekarang masih ngapunten, ya masih ya duduk sama teman-teman yang notabene ya pacaran dan melakukan aktivitas-aktivitas ya lainnya yang istilahnya dilarang ya dalam agama. Ya. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik kalau membahas soal jangan pacaran itu perspektif agama ya. Karena begini, kalau orang sebelum nikah, karena ini topiknya konteksnya pernikahan, sampai nikah, ta'aruf sampai nikah ya. Sebagaimana yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya, kalau orang sebelum nikah itu saja ya belum bisa menjaga diri apa yang telah digariskan oleh syariat, ya menjaga diri dari lawan jenis, menjaga pandangan, ya menjaga komunikasi dan kawan-kawannya, maka kita tidak bisa memastikan kalau misalkan sebelum nikah saja belum bisa menjaga diri, pasca menikah dia bisa menjaga diri atau tidaknya itu kan nggak bisa memastikan. Karena apa? Ya contoh, ya apalagi nggak tahu orang kalau pacaran tuh urgensinya apa? urgensinya apa Mas Arif? Ta'aruf. Ta'aruf ya. Oh, taruh. Tapi ketika melihat kebanyakan ini ya data itu justru malah banyak orang yang menggunakan pacaran dengan dalih untuk kenalan ya. Tapi kebanyakan malah secara presentasinya itu malah kebanyakan nggak jadi menikah dengan orang yang dipacari itu. Ya. Itu yang pertama. Ya.
Lalu yang kedua, tadi kembali yang tadi saya sampaikan. Kalau dari awal dia tidak bisa menjaga pandangan atau menjaga muamalah sama lawan jenis misalkan. Ya, takutnya yang ditakutkan Ustaz Taufik ya. Kalau sudah menikah, ya, terus ternyata dia hanya menginginkan menjawab penasaran-penasaran saja. Ya, apalagi kalau sampai titik di kebosanan. Gimana itu? Akhirnya namanya manusia. Ya, kalau dia tidak berpegang loh, dari awal berpegang keyakinan ini dilarang, harus menjaga pandangan. Yang ditakutkan adalah nanti setelah menikah hanya menjawab penasaran-penasarannya itu dan dia telah mendapatkannya. Dan kebiasaan sebelum nikah itu tidak dijaga. Iya. Akhirnya sama saja nanti akan mencari yang lain. Iya, karena bosen tadi ya. Karena ngapunten, banyak banget. Orang mencari yang sugih, nggak ada problem. Banyak yang sugih, ganteng, tapi akhirnya Selingkuh. nah itu kenapa? Memang Padahal elek. ganteng, padahal cantik, padahal duitnya banyak. Benar. Elek selingkuh kurang ajar gue. Melarat nih. Resiko melarat, wah. Kembali ke pertanyaan. Kembali pertanyaan. Kenapa? Apa alasannya, Wis? Hah? Alasannya tadi, satu yang sudah saya tangkap itu kalau pacaran itu kan berarti melanggar setelah dia mungkin alasannya taruh, tapi kan dia akhirnya melanggar apa yang sudah ditetapkan Allah. Pas pacaran wae gampang apa meneh pas wis nikah. Akan melakukan hal yang sama. Terus alasan yang lain apa tuh? Karena kenikmatan yang hakiki adalah pada kehalalan. Wes iya raiso tayel nih. Benar. Ya, kenikmatan yang hakiki adalah pada letak kehalalan. Iki tolong capturean ya engko kayak ono subtitle ini. Subtitle. Tapi tadi dibahas tuh ini, apa namanya, fenomena itu sering terjangkitnya itu di anak-anak usia SMA. SMA betul. Padahal SD ada. Padahal sekarang anak TK, SD itu sudah banyak yang berpacaran. Ya. Maka apa namanya, kita sebelum kemudian mencari solusi untuk yang SMA ini, perlu kemudian kita usul mungkin ya ke apa namanya ke mana ya? Kita usulnya kemana ya kira-kira ya? Biar bisa kemudian membuat satu gerakan atau satu apa namanya materi, satu kurikulum yang mungkin bisa dimasukkan kepada kurikulum anak usia dini, anak-anak usia SD berkaitan dengan pendidikan agama, pengenalan tentang seks, pengenalan tentang adab pergaulan dan seterusnya itu sebenarnya penting banget, gitu ya, penting banget. Nah, kalau kemudian kita melihat konsep pendidikan Islam itu salah satu yang kemudian harus digarap itu kan berkaitan dengan masalah adab. Nah, dan di antara sekian banyak cabang pembahasan di dalam masalah adab ini ada adab-adab di dalam bergaul. Ada adab bergaul dengan laki-laki dengan perempuan, ada perempuan dengan laki-laki. Yang itu seharusnya didapatkan oleh anak-anak SD, bahkan anak-anak TK. Tapi sekarang itu kita melihat materi-materi itu tidak ada di sekolahan-sekolahan. Gitu lah. Sehingga fenomena pacaran ketika SD, usia SD itu sekarang benar-benar sudah menjamur. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita mendengar kabar yang sangat menyedihkan di Wonogiri. Di Wonogiri. Daerahnya namanya Cerahe Romoko apa Mas? Kecamatan Romoko jenenge apa? Purwantoro. Ya, pokoknya di Wonogiri itu ada anak SD di PDKT-ni oleh Gurune. bukan gurune, wali atau orang tua temennya. Wah. Nah, akhirnya kemudian terjadi hubungan. Ya, hubungan apa? Pacaran. Jadi wong tuane anake wong tuane koncone iku pacaran sama dia. SD. Bahkan sampai tahap apa namanya? Berhubungan badan, perzinaan. Itu anak SD loh. Anak SD kelas 6. Nah, ini kan miris banget. Maka sebenarnya kalau kemudian kita ingin apa namanya menanggulangi atau kemudian memperbaiki keadaan generasi kita, anak-anak SMA-nya bagaimana?
ya mungkin yang perlu atau yang mesti kita perhatikan sejak sedini mungkin adalah bagaimana kondisi keadaan anak-anak kita sejak usia dini, bahkan sejak TK. Nah, menarik itu, Ustaz. Menariknya sebenarnya, ini rodok serius ini. Menariknya itu betapa Allah itu indah. Allah. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Kita caption dulu ya. Ku, jagalah, itu ada dua. Jagalah menurut Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, tafsirnya adalah alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu, jangan lupa didik dengan adab. Itu dua hal yang harus satu paket. Hari ini anak-anak kita diajari ilmu luar biasa, adabnya ketinggalan. Padahal adab itu di atas ilmu. Itu poin pertama. Yang menarik ketika Allah mengatakan, Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, itu semuanya bersepakat tafsirnya adalah wa auladikum. Jagalah dirimu dan anak-anakmu. Menarik. Kenapa menarik? Allah tidak dalam tafsir tidak disebutkan wa ahlikum itu adalah pasangan, enggak. Ya. Kenapa coba? Kenapa Mas Gina? Kenapa enggak pasangan? Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Kita itu kalau bicara keluarga, pikiran kita kan semua ya, satu rangkaian besar. Tidak. Tafsirnya adalah wa auladikum, jagalah dirimu, person, dan anak-anakmu. Kenapa? Tahu enggak kenapa? Tidak tahu. Ya wis, nek ra ngerti ya wis. Jelas ya, Barai mulai. Karena di ayat ini ada pesan tersirat, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak-anakmu. Karena pasanganmu sudah selesai, kamu pilih, kamu setting, kamu tentukan ketika dulu sebelum menikah. Maka sudah tidak perlu dijaga. Ya. Sudah satu padu begitu. Sehingga yang PR-nya adalah ketika nanti ada anak, tinggal konsentrasi, didik anak. Ini, kita ini PR-nya sudah demikian banyak. Panjang kan jadinya. Nah, untuk neng pinggir dalan, nuwun sewu ini bahasanya. Kalau dia nyarinya di pinggir jalan, Pak, PR-nya lebih banyak. Orang menikah itu kan kayak ibarat orang lapar nih, dia mau makan. Di sebelah kiri ada satu piring yang isinya adalah telo, kacang, bohong. Ah, wih garek maem. Sebelah kanan, wih mentah kabeh. Kudu ngolah. Kira-kira kalau wong lapar pilih ndi? Kula telo nih. Milih ayam bakar, masalah jawabannya kan angel. Prosesnya panjang, maka disinilah uraiannya jadi menyeluruh. Tapi menarik, Ustaz Aziz tadi bilang pendidikan anak, konsentrasi, kemudian kita membahas masalah bahasanya adalah keresahan kita tentang moral anak muda. Sebenarnya semuanya relate dan kalau boleh nuwun sewu nggih, kalau boleh baliknya adalah muaranya madrasah pertama bagi kita dan siapapun kita adalah keluarga kita. Masya Allah. Ya. Dan mungkin ini juga pesan untuk Pak Menteri. Gitu nggih. Bahwasanya karena panjenengan itu yang punya wewenang untuk kemudian menentukan kurikulum yang ada di Indonesia ini, pendidikan yang ada di Indonesia ini, monggo panjenengan juga bertanggung jawab materi-materi apa yang mesti kemudian disampaikan kepada anak-anak didik kita. Jangan sampai kemudian mentang-mentang kita ingin Indonesia ini 2045 menjadi menuju Indonesia emas, yang dikejar itu akademik terus. Sampai kemudian nilai-nilai agama yang seharusnya agama itu menjadi tameng, menjadi filter bagi anak-anak kita, bagi pelajar-pelajar kita, malah justru pendidikan agama itu dikesampingkan. Gitu. Sedih banget ketika kemudian kemarin mendengar pelajaran agama di sekolahan diberikan hanya 2 jam pelajaran misalkan. Kan sedih banget. Yang lainnya matematika berjam-jam, banyaknya pelajaran fisika, kimia berjam-jam, pelajaran macam-macam berjam-jam, tapi pendidikan agama malah justru hanya 2 jam. Itu pun gurunya sok-sokan males, muridnya ngantuan dan seterusnya. Akhirnya ya nggak dapat. Ya. Gurunya izin. Ganteni mudire. Maka
memang dalam hal ini kan ada tindakan preventif, ada kemudian tindakan represif. Ya. Preventif kita itu adalah bagaimana kemudian dirancang kepada mereka yang akan menjadi generasi ini. Gitu kan. Apa yang kemudian disiapkan. Gitu. Solusi apa saja, baik calon-calon orang tua atau orang tua yang sudah memiliki anak, bagaimana kemudian mereka akan merancang pendidikan mereka di sekolah dan pendidikan mereka ketika di rumah. Betul. Atau ketika kemudian mereka ingin menitipkan anaknya di pondok, bagaimana kemudian dia merancang mencari pondok yang seperti apa misalkan. Sesuai kebutuhan. Ini preventif yang jelas memang mesti kemudian disadari bagaimana dampaknya. Jangan sampai kemudian tidak ada perencanaan seputar anak menggunakan gadget hingga akhirnya anak lebih paham mengenai goyang TikTok atau kemudian lagu-lagu TikTok dibandingkan mungkin kisah-kisah Nabi misalkan. Apalagi ngerti tung-tung sahur ya. Nah, tung-tung sahur. Nah, ini Anomali. kan ini memang fenomena yang akhirnya kemudian pembiasaan itu pasti larinya adalah budaya. Budaya yang kemudian mereka ketahui pada umumnya, lingkungan heterogen, lingkungan yang liberal, lingkungan yang bebas itu yang akhirnya menciptakan kondisi semakin rumit kan kayak gitu. Maka memang preventifnya bagaimana kemudian kita itu menjagani itu tadi. Lah, represifnya adalah ya tentu yang tadi disampaikan Ustaz Aziz bagaimana harus seperti apa, perbaikan apa yang kemudian harus dilakukan. Perbaikan itu banyak, orang tuanya. Karena apa? Bagaimanapun juga kalau bahasanya pendidikan sekolah, kalau kebanyakan sekarang misalnya sekolah umum, dia itu sekolah itu hanya jam 7 sampai jam 2. Atau mungkin yang ada full day sampai jam 4. Selebihnya adalah ya mereka di rumah. Iya. Mereka di rumah. Tentu kolaborasi antara sekolah Dan dengan orang tua ini yang kemudian harus berpikir bagaimana nanti ke depan nasib anak saya utamanya adalah soal adabnya, pergaulannya dan lain sebagainya kan kayak gitu. Betul. Dan dari poin yang pertama tadi yang dirugikan banyaknya cek jual habis. Kok iso mbok ngene iki piye iki, Mas? Oke. Yang dirugikan Yang dirugikan adalah wanita. sebentar. Emang laki-laki nggak rugi, Pak? Nah, itu. Nggak iso. Nggak iso, Pak. Nah, niki tadi soalnya saya baru di WA toh. Piye? Jenengan mang elan kali sing WA aku loh. Piye. Nah, tak lempar langsung karena ini sistemnya segala arah ya, teman-teman. Jadi enggak hanya satu arah, teman-teman. Tadi barusan di WA sama Ustadz kita juga. Ustadz Eko. Wis. Nah, nanti ini tak statementnya untuk elelan kali jenengan. Nah, ini tak banyak dirugikan wanita. Soalnya banyak wanita yang apalagi naudzubillah sampai berzina dan sebagainya macam merasa lah aku wis tahu ngene apa payu meneh aku dan sebagainya macam kayak gitu takutkan. Nah, itu seperti apa kasus di lapangannya? Bisa cerita Ustaz Eko? Dikasih mic. Kasih mic. Musiknya kok Gala Bunga Matahari lagi, Pak. Nah iya ta. Nah, pripun? Loh kan yang banyak cerita itu kan perempuan ya ta. Jadi cerita mana ya Mas ya. Kemarin sempat keliling ke SMP, SMA, SMK membahas tentang pergaulan remaja itu. Yang ketika ada masalah boleh DM. Ternyata itu isi DM-nya itu. Banyak dari wanita-wanita itu yang bercerita tentang bagaimana kasusnya, tentang bagaimana kelanjutan kehidupannya, tentang bagaimana besok ke depan saya. Kemudian naik level lagi ke mahasiswi. Kemarin sempat juga menghadiri di kajian, sebenarnya bukan kajian ya. Saya disuruh mengambil dari perspektif Islam terkait film. Di dalamnya tentang bagaimana dampak pergaulan bebas. Nah itu banyak yang terdampak itu putri. Termasuk yang hadir itu ada single parent, ada yang masih 5 bulan, ada yang masih 6 bulan. Itu
makanya saya dari perspektif putri ini. Oke. Yang banyak cerita, banyak kasus seperti itu. Sehingga ta'aruf Islam itu menjadi solusi. Saya nggak sepakat Pak. Nah, Saya nggak sepakat. Boleh, Nah. nggak apa-apa silahkan. oke. Pripun niki? Coba cantumkan satu ayat atau hadis yang menyatakan ta'aruf. Saya akan sepakat dengan jenengan. Antum kan jenengan tadi bilang, ta'aruf solusi, perspektif Islam. Cantumkan satu ayat atau hadis tentang ta'aruf, saya akan sepakat. Nah ini kan tugasnya jenengan. Lah saya, sebentar. Kan jenengan yang bilang perspektif Islam, ta'aruf solusi. Belum tentu. Enggak, saya enggak sepakat ta'aruf itu. Ya nggak apa-apa. Tidak ada kata ta'aruf itu di dalam Islam. Maka sekarang saya nanya, ketika jenengan mengangkat kata ta'aruf, ada enggak satu aja ayat atau hadis yang mengatakan ta'aruf dalam konsep menikah? Ya oke. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada kata ta'aruf, Pak? Oh, itu terwujud karena ta'aruf. Enggak ada. Saya bicara ayat dan hadis tekstual, enggak ada. Oke. Sebentar. Kenapa saya sanggah? sabar. Kenapa saya sanggah? Supaya pemahamannya lurus, Pak. Jangan kemudian kita ini kadang begini loh. Seakan-akan itu sudah menjadi suatu mustalahat syar'i. Istilah syar'i yang kemudian kita pakai yang seakan-akan benar, padahal belum. Saya contohkan, misalkan. Kita memaknai kata sholat dengan bahasa Indonesia, itu akan interpretasinya akan berbeda. Kalau sholat dipakai kata, menuhun sewu nggih, bahasa yang kadang kita dengar kata sembahyang misalkan. Sholat ini kan bahasa syar'i. Sembahyang tidak akan pernah mewakili kata sholat. Sama. Menikah itu adalah satu kata syar'i dengan segala rangkaannya. Tapi ta'aruf tidak pernah ada di dalam proses itu. Seakan-akan kemudian ketika ta'aruf dimunculkan, itu bisa membolehkan dan membenarkan banyak hal. Ayo kita dudukkan. Saya tidak menyanggah proses, tidak. Tetapi jangan sampai kemudian istilah itu nanti tanda kutip diperkosa untuk hal-hal yang tidak pas. Iki jane temamu apa to, Cah? Ta'aruf, Pak. Ta'aruf. Bener. Ta'aruf. Tapi kan nggak ada, saya setelah ketika saya duduk kan belum ada yang ngangkat. Lah jenengan tadi yang munculkan, ya udah saya tanya sekali. Oke, Ya. masuk ya. Pas banget malah. Kembali ke track berarti ge. Meluruskan. Niki MC ini jenengan apa pripun niki? Apa? Aku melenceng. Ya aku terus, ra Man. apa-apa kae. Kowe ra nyaut-nyaut. Heeh. Lah kesetrum terus kok. Mengene terus. Enggak, tapi nuwun sewu, saya ngomong kayak gitu karena memang ayo kita dudukkan betul. Saya tidak menyanggah judulnya, karena judul kan namanya. Cuman mari kita dudukkan. Apakah tekstual ta'aruf itu betul-betul ada atau tidak ada? Atau itu hanya istilah yang diada-adakan? Ayat ta'aruf itu adanya adalah enggak. Iya. Surat Al-Hujurat. Tapi kan bukan konteks nikah. Silakan ini ustaz-ustaz yang hafid-hafid yang bersanad ini yang akan menyampaikan. Tapi tidak dalam konteks menikah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu adalah konteks saling mengenal untuk saling memberi manfaat. Konteksnya adalah berbangsa dan bersuku, bukan sepasang laki-laki dan perempuan. Oke, berarti ini menarik, Zat. Ada yang kemudian pemahaman kita, ya, pemahaman kita yang kemudian menikah itu fase yang sebelumnya, fase sebelum menikah itu adalah ta'aruf, yang kemudian ternyata tidak ada hukum syar'inya. Ya, Zat. Nah, lalu sesungguhnya apa yang kemudian selama ini dipahami gitu. Dipahami, oh saya fase kemudian mau menjelang menikah, melamar dan kemudian sampai diijab itu adalah kemudian ta'aruf. Apakah kemudian di sana diartikan kemudian saya bisa langsung skip, tanda maksud skip itu, wes aku tak golek bojo, sing lanang tak tegereti rene, tak nikahno. Apakah memang seperti itu ataukah memang kemudian sebelum memang proses mengenal itu memang juga menjadi ketentuan di dalam Islam atau seperti apa Ustaz? Sing jawab Ginang sih Mas. Nah, yang dia ini. jalani sampai mau menikah ini. Jadi gini, teman-teman. Mboten, jenengan. Kler. Loh kan gini, ya kan saya bertanya kan seperti itu kan karena gini, pertanyaan saya itu mungkin kayak semacam mewakili banyak orang, terutama mereka-mereka yang akan menikah itu angan-angan mereka kan, saya mau nyari akhwat,
saya ada kesempatan untuk ta'aruf dulu. Ya, kenal dulu. Nah kan gitu. Itu ya dia tadi akhirnya Paham, meluruskan. paham. Enggak, saya Meluruskan akhirnya kemudian ini mungkin bisa jadi menjadi sebuah pandangan baru. Paradigma ya. Pandangan baru kepada mereka yang mau menikah tadi bahwasanya loh ternyata kuwi ora ono hukum syariatnya toh, ora ono dalilnya toh. Jeng-jeng. Lah sakjane iki koyo piye kan gitu. Nah, iki kayak nang ngarep ngene iki. Viral iki kok. Ta'aruf ya apa sih ngono lho. Nah, Kenalan, Tak saling kenal, mengenal. tak kenal maka Kalau ta'aruf itu kan apa namanya saling mengenal. Saling mengenal. Bisa jadi apa namanya kita bisa saling Mas, kayak ono bedang Mas, bedang entek lho. pedange Kuwi kode Mas. untuk kemudian kita bisa mengenal siapa calon kita, nah, maka kemudian saat ini muncul kalimat ta'aruf, ya, bisa saling mengenal. Kalau dalam bahasa syariat, kenapa kemudian kita itu ketika memilih pasangan, kita memperhatikan beberapa hal, ya, kita memperhatikan kecantikannya atau kegantengannya, kita perhatikan nasabnya, kita perhatikan malnya. Bagaimana kita bisa tahu kecantikannya, kita tahu bagaimana keluarganya, kalau tidak dengan cara mengenal. Nah, kalau dalam hadis atau ayat dan seterusnya, itu yang berbicara kalimat ta'aruf itu mungkin nggak ada. Tetapi sekarang orang-orang memahami kalimat untuk kemudian kita bisa mengenal siapa calon kita ya dengan bahasa ta'aruf ini. Ya, dengan bahasa ta'aruf ini. Jadi sehingga Ustaz Alfian tadi menyampaikan bahwasanya ketika kita itu ingin keluarga itu biar baik, gimana Ustaz ya? Keluarga itu bisa baik, ya, terhindar dari hal-hal yang buruk, ya, perlu kemudian salah satu solusinya adalah dia harus kemudian mengenal siapa calonnya, gitu ya. Baik. Saya kalau boleh menyampaikan satu pertanyaan, tolong dijawab. Dia mengenal calonnya, ada jaminan enggak? Mengenal calon sebelumnya rumah tangganya baik-baik saja. Ya semua nggak ada yang bisa menjamin ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang kedua, pertanyaannya nggak ada yang bisa menjawab. Yang kedua, kalaulah tidak dengan fase itu, apakah kemudian itu tidak akan berjalan dengan baik? Bisa. Bisa berjalan dengan baik. Apakah kalau tidak dengan ta'aruf yang kita pahami hari ini, apakah serta-merta itu tidak akan berjalan dengan baik? Bisa. Gak ada jaminan juga kan? Semua nggak ada yang bisa menjamin. Baik, itu kan entry point. Baik, kita kembalikan ke mendasar. Saya sepakat dengan statementnya Ustadz Aziz misalkan. Kita ini kan memang harus saling mengenal supaya kita bisa lebih enak. Cuman mengenal ini konteksnya kan luas Mas. Betul. Antum tadi bilang mengenal bagaimana cara kita bisa mengenal calon istri kita. Itu prosesnya. Tapi ketika menikah itu sudah bukan itu fasenya. Karena berarti dia sudah mencari itu sebelumnya. Kalau menikah sudah tidak itu sudah dia selesaikan. Kalau sudah menikah sudah bukan itu. Frase menikah sudah selesai dengan itu. Berarti kalau saya mau menikah, paling tidak kalau misalkan kita pakai skala umum, statementnya Ustadz Fajai itu bisa berlaku. Ada wali, tiba-tiba membawa wong lanang, nggawa nang omahe tak nikahke karo anak putriku. Itu sangat mungkin. Di dalam istilah syar'i juga ada namanya wali mujbir. Tetapi maksud saya adalah tidak harus sekaku itu memahami Islam. Tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Tidak, akhi. Islam itu, kita ini dalam konteks ta'aruf kan tadi konteks yang lebih luas, bukan proses menikah Ustaz. Ya tadi kan saya sampaikan kepada Ustaz, carikan saya satu ayat atau hadis tentang kata ta'aruf kaitannya dengan konteks menikah. Tidak akan ada. Tapi ta'aruf itu adalah konteks masyarakat secara umum. Maksudnya apa? Ketika kita sudah memilih atau condong atau tahu ada yang kira-kira menarik, baru dia berproses menikah. Ta'arufnya sudah dia jalani. Artinya ta'aruf dalam konteks saling mengenal secara umum. Ketika dia menjalani proses setelah dia mengenal secara umum, kontekstualnya adalah menikah, maka mari kita kembalikan kepada realnya. Menikah itu kata Rasulullah kepada Jabir, kalau kamu menikah kenapa kamu enggak memilih gadis? Ini sebuah pilihan. Ini loh mengenali calon yang akan dia nikahi.
ta'aruf dalam konteks umum. Tetapi kemudian dalam marohilnya ketika dia sudah mau menikah, memilih calon, itu boleh loh dia melihat calonnya. Namanya nadhor. Itu pun tidak berdua-dua. Sekarang makanya tadi saya nun sewu nggih Ustaz Alfian, Ustaz Aziz. Ta'aruf itu adalah satu kata yang kemudian kadang dipelintir maknanya, yang kemudian tidak ada batasan yang ditetapkan. Syar'i menetapkan batasan, Pak. Ya. Nadhor itu ada batasannya. Sekarang kalau dia ta'aruf dua-dua sepasang yang mau berkenalan satu sama, apa bedanya itu dengan pacaran? Dalam kemasan yang tanda kutip. Akhirnya pemelintiran tadi. Pemelintiran. Kan? Oke. Saya garis bawahi nanti di situ. Ta'aruf konteks umumnya sudah dapat. Menikahnya, maka ketika mau menikah, ya prosesnya kan serius, diseriusi. Iya, oke, Itu logis sih. loh. Coro-corone kuwi. Kowe nek misalkan Bah, pek kena. enggo, kowe nek pek enggo, wis lah aku taruh, ngerti kan gitu. Loh, iya, Konteks mengenalnya kan sudah. Ta'arufnya itu punya penggo karena wis ngerti yo kuwi lho Wis ngerti, ta'aruf. ya kuwi maksudnya gitu. Goleki Wis kuwi, calone gitu. iki ta'aruf. Nah. Tetapi konsep menikahnya itu sudah sudah. ada rule yang berbeda. Saya aku ndelok wajah-wajah iki kayak pada bingung. Ki kok mau debat taruh-taruh ngene wae. Misale Mas Ginang. Oh Mas Ginang, memang dia ta'aruf ya? Iya. Apa ya Mas? Aku arep nikah. Arep pengen nikah. Aku Kowe apa? Sing nikahin jenengan Antum apa ya Mas apa, Gina? Sa? Mas, iki Tat. bahaya iki. Sing Wah, iki Kat, enggak ya? Enggak ini ya? Bahaya itu. Oh enggak, bahaya iki. bahaya. Mas Ginang arep nikah. Nggih. Ya. Simpel wae. Piye carane? Piye? Entah namanya ta'aruf, entah yang konteks tadi yang kita bicarakan. Step by stepnya gimana? Simpel ya. Golek wedoke ya. Apik Cari iki. akhwatnya yang mungkin yang dia butuhkan. Nah, caranya gimana? Ustaz Rafiq, bismillah. Step by stepnya. Kalau saya melihatnya begini, orang kalau mau menikah kan nun sewu ya. Ustaz Aziz tadi bilang kudu ditimbang, didelok, dipilih. Itulah proses ta'aruf secara umumnya. Dia memilih calon dulu. Setelah itu dipilih, sudah ditentukan keterpautan hatinya, baru kemudian dia penuhi celangkahnya. Nadhor itu melihat calon. Artinya walaupun kita sudah kenal, perlu dipastikan nadhor itu dalam tanda bahasa umumnya itu ngelihat calon, tetapi tidak sesempit itu. Ngelihat calon itu dipertemukanlah antara si orang laki-laki yang serius mau menikahi seorang wanita, dipertemukan dalam konteks menyamakan visi dan misi. Pasti akan pasti banyak perbedaan, tetapi poin umum bahwa dia mau menikah untuk apa itu tersampaikan di situ. Artinya biar itu menjadi pertimbangan maju atau tidak maju, itulah nadhor. Tetapi yang paling krusial memang nadhor itu ngelihat. Kamu lihat dulu calonmu biar kamu mantap. Tidak beli kucing dalam Kaleng, karung. Ya, itu kan sudah. Sebentar. Kemudian di dalam Islam sendiri masih banyak khilaf, batasan nadhor seperti apa. Ya. Secara umum itu adalah wajah. Secara umum itu wajah. Tetapi di madzhab wajah tok lo. Yo Mas. Jadi nek wajah tok kayak foto piye? Bisa. Ora iso, Pak. iso. AI saya iki. Iso, Pak. Wajah itu real Oh, dipertemukan. real. Wajah Wedi foto. AI. Nek foto. Fotone saka Mas Arif. Wah, Wah, wis polesan kuwi nek Mas Arif. jelas. Asline kuru dadi lemu. Oh. Sing lemu dadi ketok. Lucu. Ben ora sido era. Enggak, maksudnya setelah dia sudah memilih sebelumnya, itu kan proses tanda kutip dari ayat li ta'arofu itu dipraktekkan kan gitu. Maka kemudian step selanjutnya ya serius. Itu berarti langkah yang sudah serius. Langkah yang sudah serius saling mengkomunikasikan. Ya. Tetapi itu pun terfasilitasi, tidak boleh berdua-duaan. Kenapa? Begini. Kenapa enggak boleh berdua? Karena di dalam Islam ada rambu-rambu yang tidak boleh kita tabrak. Ya. Sekarang ngapunten, panjenengan-panjenengan yang tadi mengatakan itu kan ada ta'aruf. Apa batasan ta'aruf antara seorang laki-laki dan perempuan? Di sini kan tidak ada rule-nya. Dalam konteks kata ta'aruf, nggak ada rule-nya, nggak ada batasannya. Kalau nadhor ada batasannya. Taib. Oke, Ustaz. Jadi yang menjadi ya, sampaikan Ustaz Alfian Eko tadi saya juga menyampaikan itu kita membedakan antara ta'aruf dengan pacaran gitu ya. Artinya pengen mengenal pasangan tapi kemudian ta'arufnya itu berlebihan. Nah, ini yang kemudian ada sebagian orang itu menyalahpahami ta'aruf. Apa yang jangan aku pengen ta'aruf kok. Aku Lah pengen iya, ta'aruf. kan akhirnya krisisnya di situ Nah, sih. akhirnya kemudian
saya tadi membatasi bahwasanya ta'aruf itu yang perlu diperhatikan apa saja dan seterusnya. Dan nanti akan kita bahas juga bagaimana prosesnya dan seterusnya gitu. Ya. Sampai kemudian pembahasan kita ini ketika kemudian sudah saling mengenal, kemudian nazar, kemudian cocok bagaimana seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian nanti menikah gitu. Mas, kelambimu gore ini Mas, ganti iki sing nyetrum. Nyetrum. Kabeh nyetrum, Kan kula pindah niki. Memang. Kula mulai-mulai dadi Iron Man iki. Gundala putra petir. Nah, nek kita akhirnya begini Ustaz, karena kan konteksnya kita menyampaikan kepada semuanya. Tadi pertanyaan Mas Ginang aja belum sampai pada titik yang krusial ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus meninggalkan pacaran pada akhirnya gitu. Kenapa? Karena pada satu sisi ta'aruf itu menjadi pacaran yang berkedok, iya. Pacaran syar'i. Enggak enak, Pak. Nah, ya maksudnya istilah Pacaran. di halayak. Iya. Sesuatu yang salah tetap salah. Oke, siap salah. Oke lah, saya kira Siap, siap. penjelasan Ustaz Rafiq ini jelas bagi teman-teman yang dan kita juga yang kemudian melihat porsi apa yang sekarang harus kemudian dilakukan dan seperti apa yang disampaikan Ustaz Aziz. Mungkin kalau saya melihat halnya ini memang Ustaz Rafiq meluruskan daripada makna. Ya. Kalau kemudian yang dibicarakan Ustaz Alfian dengan Ustaz Aziz ini adalah dari yang difahami. Yang difahami. Maka yang difahami ini diluruskanlah oleh kemudian Ustaz Rafiq. Tetapi yang menjadi red line-nya, menjadi benang merahnya adalah ya bahwa memang tahapan untuk kemudian menikah, ya, tahapan untuk kemudian menikah itu harus diwujudkan dengan cara berhati-hati. Tandanya apa? Jika kemudian akhirnya orang menyalahgunakan tahapan untuk menuju menikah itu dengan bagaimana mengenal dengan berlebih-lebihan tadi, tandanya akhirnya kemudian Islam mengaturnya dengan apa tadi Ustaz? Kalau tidak salah nadhor tadi. Ya, harus bagaimana mekanismenya, seperti apa, harus ketemu langsung, karena ya mungkin banyak yang kalau kemudian hanya sekedar melihat melihat wajahnya saja, di foto saja. Tapi saya pernah, kita punya teman nadhornya itu lewat video. Ya, waktu kemarin. Video call. Video call. Itu kan enggak masalah kan Ustaz? Enggak masalah. Ya, Kalau dia udah melihat mantap udah selesai. video call, gitu kan. Sebentar. Yang menarik sebenarnya ada kisah. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Itu kan yang kita kenal anaknya cuman Hasan dan Husain. Padahal ada yang lain, ada Muhsin, ada Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu dinikahi oleh Umar. Ketika Umar menjadi khalifah. Nah, ketika proses mau menikahi Ummu Kulthum, itu Umar meminta kepada Ummu Kulthum untuk menyingkap betisnya. Menyingkap betisnya. Karena bagi sebagian yang tahu ilmu apa itu ya? Ilmu tata laku atau ilmu anatomi tubuh. Kulitane ya. gitu. Betis itu bisa mencerminkan banyak. Kulitane, wes mbok kuliti. Astagfirullahaladzim. Kriuk. Crispy itu kayak. Ummu Kulthum itu disuruh nyingkap betisnya. Dalam konteks ini nadhor. Maka Ummu Kulthum mengatakan, kalau ini bukan Umar Amirul Mukminin tak tampar. Ada ungkapan begitu. Nah ini diskusi yang panjang sebenarnya. Yang disampaikan Ustaz Fazia juga. Tetapi kalau boleh kita balik dulu kepada Mas. Ngomong, ya kesetrum, bodoh berarti, korban. Senang aku. Ternyata negara dikon kesetrum. Ada yang lebih mendasar sebenarnya Ustaz. Satu, teman-teman yang di luar misalkan dalam konteks hari sedang betul-betul jatuh cinta. Biasanya di luar tuh kajiannya tinggalkan atau halalkan. Halalkan. Baik. Siapa yang menyampaikan dua hal? Yang pertama ada kaidah berdasarkan hadis. Man istajala syai'an qabla mi'adihi uqiba bi hurmanihi. Siapa yang tergesa-gesa menikmati sesuatu sebelum waktunya, dia diharamkan dari menikmati hal tersebut atau diharamkan dihilangkan keberkahannya. Itu poin satu. Poin kedua, ada hadis. Kalau kita meninggalkan berat itu, terus gimana? Enggak apa-apa, berat karena bayarannya surga. Kalau murah yo telo gue mau. Enggak, bener.
Nah, yang kedua Rasulullah mengatakan man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu ketika dia sudah tahu ilmunya betul-betul karena Allah. Iki enak jani, ning Allah ngelarang gitu. Dia tinggalkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwadhu khairan minhu." Pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih baik. Ini sebenarnya sekedar untuk sharing motivasi. Kita kata Ustaz aja, kita nggak ada sama-sama nggak tahu apa yang terjadi besok. Dia memulai dengan hal yang salah, itu nanti besok bagaimana, atau dia memulai dengan hal yang benar pun belum tentu akan jalannya lurus, itu sama-sama nggak tahu. Tapi poinnya adalah kita itu memilih jalan. Mau jalan yang baik atau jalan yang buruk, itu pilihan, mbak konsekuensi semuanya. Masya Allah. Ya betul Ustaz. Kayak seperti kasusnya banyak orang yang kayak gini. Kalimat yang sering disampaikan ya. Kalau pengen dapat pasangan yang baik, ya jadi baik dulu. Ya, dengan menggunakan ayat atau yumli thayyibat dan seterusnya. Akhirnya karena dia punya ekspektasi pengen mendapatkan pasangan yang baik, akhirnya dia fokus untuk memperbaiki diri. Qadarullah ketika menikah mendapatkan calon dan dia memandang awalnya oh masya Allah ini baik. Tapi ketika setelah menikah kok di luar ekspektasi. Padahal dulu ustadznya menyampaikan itu cerminan diri. Saya udah memperbaiki diri kok, sholatnya ya nggak udah nggak duduk sama lawan jenis lagi, menjaga diri. Tapi kok mendapatkan pasangan yang dimana ya yang harusnya sesuai harapannya, ternyata nggak sesuai. Jauh panggang dari api. Ya, akhirnya bener kan tadi nggak bisa memastikan kan. Ya, dan cobaan tiap orang beda-beda. Qadarullah. Allah pilih. Ada satu red line-nya kalau tadi pakai bahasa itu benang merahnya. Dia bilang saya sudah memperbaiki diri, kenapa nggak dapat seperti yang saya harapkan? Pertanyaannya sederhana. Dia memperbaiki diri untuk siapa?